Oke, saya buka kembali pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kabar kalian baik dan kesehatan kalian juga dalam kondisi yang baik. Jadi, pertemuan kali ini kita masuk ke bab 3 ya. Kan sebelumnya kita sudah membahas tuh dasar-dasar, pengelolaan bisnis retail dan juga manajemen bisnis retail. Bahkan kalian juga sudah membuat toko retail sendiri ya. Nah, jadi, eee, pembelajaran hari ini kita membahas K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail. Nah, kalau misalkan kita memiliki bisnis atau enggak kita kerja di suatu perusahaan, pokoknya kita kerja di mana pun itu wajib banget memperhatikan, K3-nya ya, sebagai entah sebagai pengusaha ataupun sebagai karyawan juga kita harus tetap memperhatikan K3, yang ada di kantor tersebut. Nah, sebenarnya tuh K3 sendiri tuh apa sih gitu. Nah jadi K3 itu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kesehatan dan keselamatan dalam bekerja yang berfungsi untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Nah kayak misalkan kecelakaan atau enggak sakit. Nah jadi, hal-hal tersebut tuh bisa dicegah, oleh adanya K3. Jadi K3 itu, seperti sebuah peraturan atau enggak SOP yang dibuat oleh perusahaan, kepada karyawan-karyawannya. Ya tujuannya ya yang tadi untuk mencegah, penyakit ataupun, kecelakaan yang akan terjadi. Next-nya, nih jadi, ketiga itu kan keamanan, kesehatan, dan juga keselamatan kerja. Itu adalah suatu program yang dibuat pekerja maupun pengusaha sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta tindakan antisipasif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ada yang bisa kasih saya contohnya nggak? Kayak misalkan antisipasi apa gitu kalau misalkan, di kantor, kayak misalkan penularan penyakit atau apa? Ada yang bisa kasih contoh? Oke, jadi mungkin, awam banget ya, emang sih kalau misalkan pelajar tuh awam banget sama K3 ya, karena kan emang K3 itu biasanya adanya di, perusahaan gitu. Jadi, yang sudah biasa dengar K3 itu biasanya memang pekerja saja. Nah, kalau pelajar emang, agak kurang mengerti mungkin ya K3 itu apa. Jadi, saya kasih contoh ya, contohnya itu kayak misalkan nih, perusahaan menghimbau karyawannya untuk menggunakan masker, double masker misalnya, atau enggak menggunakan hand sanitizer secara, rutin gitu. Nah itu kan tujuannya untuk, eee, mencegah penularan COVID-19 ya kalau sekarang tuh kayak gitu. Itu salah satu contoh K3. Nah, menurut AC atau American Society of Safety and Engineering, kegiatan K3 ini diadakan untuk mencegah adanya kecelakaan dalam pekerjaan, baik keselamatan maupun kesehatan kerja. Nah, yang tadi sudah disebutkan, K3 itu adalah keamanan, kesehatan, dan juga keselamatan. Kita ulik satu-satu ya, mulai dari keamanan. Jadi, keamanan kerja itu adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Keamanan sendiri berarti bebas dari bahaya atau gangguan yang merugikan seseorang. Jadi kalau misalkan kita kerja, di kantor, kan itu udah pasti tuh, ada keamanan ya, contohnya security, kan dengan adanya security kita jadi nggak khawatir gitu, jadi nggak khawatir kayak misalkan entar ada maling ngebobol atau kayak gimana, karena kan security tugasnya emang menjaga bagian depan kantor gitu ya contohnya. Nah, ini kita bahas unsur penunjang keamanan yang bersifat material. Jadi di sini ada gambar, mmm, pekerja proyek ya contohnya. Di situ kan kalau pekerja proyek tuh ada kacamata pelindung, terus helm khusus, terus juga, masker yang benar-benar, tebel karena kan debu-debu dari pekerjaan proyek itu agak bahaya ya. Terus juga ada sepatu khusus gitu, sepatu pelindung, terus pelindung telinga, sama rompi ya. Kan kalau misalkan kerja di proyek bangunan, terus kita nggak pakai helm itu kan bahaya banget kan. Jadi, itu salah satu, eee, apa, unsur penunjang keamanan yang bersifat material nih. Ada baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini, unsur penunjang keamanan yang bersifat non material, yaitu ada buku petunjuk penggunaan, rambu-rambu dan isyarat bahaya,
ada himbauan-himbauan dan juga petugas keamanan ataupun security. Di sini kalian bisa lihat nih ada banyak ya rambu-rambu yang, biasanya tuh emang ada di tempat kerja gitu, kayak misalkan hati-hati bahan mudah terbakar. Jadi, kita bisa tahu kalau misalkan bahan itu mudah terbakar, jadi jangan nyalain api di dekat situ, kayak gitu contohnya. Oke. Next-nya ini keamanan kerja, jadi di keamanan kerja itu program keselamatan dan pekerjaan kerja pada proyek atau RKP itu meliputi, kondisi lingkungan lengkap dengan perencanaan site, terus struktur organisasi K3, pokok-pokok perhatian K3, identifikasi resiko kecelakaan dan pencegahan, identifikasi kondisi dan alat yang dapat menimbulkan potensi bahaya, terus jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja, daftar instansi terkait, kondisi lingkungan dan perencanaan site, itu yang tadi lagi. Terus pengaturan jalan, mobilitas bahan, tenaga dan alat, lokasi penyimpanan bahan atau material, lokasi fabrikasi, direksi kit atau kantor sementara tuh yang biasa kalau ada di, proyek pembangunan itu ada pos, pos itu tuh biasanya tuh, kantor sementara doang, sama ada barak kerja atau mes. Nah, selanjutnya kita bahas kesehatan kerja. Nah, jadi, kesehatan kerja itu merupakan suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Jadi ya sebenarnya kesehatan sendiri itu, kesehatan kerja sendiri itu bukan hanya kita terbebas dari penyakit, tapi juga itu meliputi, kesehatan jasmani atau fisik, kesehatan rohani, mental, dan juga kesehatan sosial. Nah, menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Bab 1 Pasal 2, keadaan kesehatan diartikan sebagai kesempurnaan keadaan jasmani, rohani, dan kemasyarakatan atau, sosial ya. Jadi kalau kesehatan jasmani kan kayak misalkan fisik kita sehat gitu, kayak misalkan alhamdulillahnya kita nggak stroke atau enggak kita lagi nggak, batuk-batuk atau enggak, kesehatan lainnya gitu. Nah, kalau misalkan kesehatan rohani itu kan lebih, hubungan yang ada di dalam diri kita ya, hubungan kita sama Tuhan ataupun juga, kesehatan mental kita apakah tertekan ataukah kita percaya atau enggak, kayak gitu-gitu. Terus juga kalau kesehatan kemasyarakatan atau sosial itu lebih ke, gaya hidup, terus hubungan kita dengan orang lain, keadaan finansial itu tuh, termasuk ke dalam kesehatan kerja. Contohnya itu kalau misalkan dari kesehatan, sosial kayak misalkan gaya hidup gaya hidup yang tinggi padahal kita tuh sebenarnya nggak semampu itu gitu, kita cuma ngikut-ngikut orang-orang doang. Nah itu tuh sebenarnya, termasuk gaya hidup yang tidak sehat. Terus juga yang gaya hidup kayak gitu bisa mempengaruhi kondisi finansial kita, kayak misalkan kalau kita nggak mampu tapi kita maksain, kan keadaan finansial bisa hancur. Nah itu tuh juga dapat merusak, kesehatan sosial kita, kayak gitu. Nah, next-nya ini ada keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja itu dapat diartikan, sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Jadi ya, sebenarnya keselamatan kerja ini meliputi, kesehatan dan juga keamanan kerja yang tadi sudah kita bahas. Nah, jadi, ini unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada unsur keamanan dan kesehatan kerja yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan juga kesehatan kerja, terus teliti dalam bekerja, dan juga melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Jadi ya tujuannya untuk benar-benar mengantisipasi agar tidak terjadinya kecelakaan. Nah, keselamatan kerja ini jadi kecelakaan kerja itu dapat dibedakan menjadi kecelakaan yang disebabkan oleh mesin, alat angkutan, peralatan kerja yang lain, terus bahan kimia, lingkungan kerja, dan juga penyebab-penyebab yang lain. Contohnya ya kalau mesin nih banyak banget kasus, pekerja yang, menjadi korban atau meninggal ya, karena mesin. Contohnya tuh kayak yang, sempat viral di berita, itu kayak misalkan, ada pekerja yang HP-nya kecemplung ke dalam mesin pengaduk coklat. Nah, dia mau ngambil HP-nya tapi ternyata
dia ikut masuk nyungsep gitu, keaduk, akhirnya ya udah, meninggal kayak gitu. Banyak banget, apa namanya, pekerja-pekerja yang ibaratnya lalai, karena biasanya kalau di mesin itu pasti udah ada, rambu-rambu atau himbauan-himbauan, bahaya kayak gitu. Cuma ada aja dari pekerja yang kurang kurang menanggapi, hal-hal seperti itu. Kalau misalkan alat angkutan ya misalkan dari, apa namanya, dari kendaraan itu sendiri, kayak misalkan truk tuh biasanya kan kejadian tuh ya, kejadian entah truknya nggak bisa nanjak, terus akhirnya masuk ke jurang dan lain-lain, kayak gitu contohnya. Nah, kerugian akibat kecelakaan kerja sendiri itu ada kerugian langsung dan juga tidak langsung. Kalau misalkan kerugian langsung, ya penderitaan yang dirasakan oleh pribadi dan juga rasa kehilangan dari anggota keluarga korban. Nah, kalau kerugian tidak langsung atau kerugian tersembunyi itu kerusakan mesin, peralatan, terus terganggunya produksi, terganggunya waktu kerja karyawan, dan lain-lain. Nah, jadi, sebab-sebab kecelakaan itu kan, sebenarnya sih ada banyak ya sebabnya, cuma kalau misalkan dilihat lagi, itu bisa dilihat dari, tindak perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan atau unsafe human acts. Nah, jadi yang udah dijelasin tadi, banyak pekerja yang, lalai gitu sama pekerjaannya sendiri, entah dia nggak terlalu memperhatikan rambunya atau emang, menyepelekan lah ibaratnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua ini bisa dilihat dari keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman atau unsafe condition kayak misalkan, eee, banyak, kendaraan atau enggak alat-alat yang berbahaya kayak gitu kan, itu sebenarnya lingkungannya tuh kurang aman lah gitu. Faktor utamanya sendiri itu ya peralatan teknis, lingkungan kerja, dan juga pekerja itu sendiri. Nah, di sini ada teori penyebab kecelakaan yang pernah diajukan. Yang pertama itu teori kemungkinan murni atau pure change theory. Yang kedua, teori kecenderungan untuk celaka atau accident prone theory. Nah, ini tuh tidak dapat dijelaskan asal-usul penyebab sesungguhnya kecelakaan. Jadi kan sebenarnya, yang namanya kecelakaan, kita nggak ada yang pengen gitu kan, hal itu terjadi gitu. Jadi ada yang emang, benar-benar bingung gitu kenapa bisa kejadian kayak gitu kan ada yang kayak gitu atau juga ya emang unsur tidak kesengajaan gitu. Nah, jadi 80 sampai 85% kecelakaan kerja itu disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia, langsung atau tidak langsung semua kecelakaan disebabkan oleh semua manusia yang terlibat dalam suatu kegiatan. Jadi, ya pastinya ya biasanya emang, kecelakaan kerja itu adalah kecelakaan, yang meliputi, adanya mesin dan juga manusia, tapi sebenarnya kan kalau mesin ya mereka menjalankan tugasnya sesuai, sistem gitu kan. Tapi kan kalau manusia kita tuh sebenarnya bisa mengkontrol diri gitu, jadi sebenarnya kita juga bisa lebih hati-hati dalam bekerja. Oke, jadi intinya penting banget ya safety first di mana-mana, bukan kalian hanya jadi pekerja nanti harus memperhatikan safety, tapi juga dari sekarang tuh kita harus hati-hati karena kan kita nggak tahu ya kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi gitu, dari benda sekeliling atau enggak yang lain-lain. Oke deh, pembelajaran hari ini udah selesai, gimana ada yang mau bertanya atau ada yang masih bingung tentang K3? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Udah paham kira-kira nih pengertian K3 gimana dan lain-lain? Udah pada paham sama K3? Udah paham, Bu. Paham, Bu. Jadi tidak ada yang ingin ditanyakan ya tentang K3? Bu, saya ingin bertanya. Oh iya, silakan. Nama saya Intan. Misalnya di sebuah perusahaan itu ada terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Keselamatan Kerja, itu kira-kira dapat sanksi nggak ya, Bu? Misalnya perusahaan itu tidak menyiapkan alat keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksakan kesehatan serta potensi fisik pekerja. Terima kasih. Oke, terima kasih Intan pertanyaannya. Jadi,
emang perusahaan tuh udah biasanya ya, perusahaan itu membikin, SOP atau aturan, selembaran gitu, yang kayak misalkan, karyawan nggak boleh ini, karyawan nggak boleh ini, atau enggak, apa, kantor itu wajib menyediakan ini gitu untuk, keamanan, kesehatan dan juga keselamatan karyawannya. Nah, kalau misalkan dilanggar itu biasanya memang ada sanksinya, sanksinya itu ya sesuai undang-undang, eee, keselamatan kerja itu sendiri. Jadi, biasanya emang di kantor-kantor itu ada selembaran dan di situ tuh ada dituliskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan juga biasanya ada sanksinya yang akan didapatkan oleh si pelanggar, entah itu pelanggarnya dari pihak kantornya ataupun dari pihak, para karyawannya, kayak gitu. Udah jelas, Intan? Sudah Bu, terima kasih. Oke. Nah, ini, Valda nanya di chat ya, K3 itu berlaku untuk pekerja aja ya, Bu, atau untuk mahasiswa aja? Jadi, sebenarnya ya K3 itu pasti kan kalau misalkan pelajar pasti, bingung ya K3 tuh apa gitu, karena masih asing banget. Jadi sebenarnya K3 itu biasanya ada di, kantor, apa namanya, ada di kantor dan untuk pekerja biasanya sih kayak gitu. Cuma sebagai mahasiswa ataupun sebagai siswa nih, kita juga, harus mengetahui, dari K3 itu sendiri gitu. Kalau misalkan di, kampus, di kuliahan, itu biasanya emang ada himbauan-himbauan gitu. Nah, kalau misalkan di sekolah pun pasti ada himbauan kan, kayak misalkan, rambu-rambu, tanda bahaya atau enggak rambu-rambu petunjuk gitu, ada nggak sih di sekolah? Gimana di SMK 3 ada nggak kira-kira tuh rambu-rambu kayak misalkan awas licin atau enggak, himbauan kayak tutup keran kalau misalkan sudah dipakai kayak gitu, ada nggak? Ada, Bu. Iya kan, pasti ada. Ada sih Bu kayaknya. Iya, jadi emang pasti ada kayak gitu tuh sebenarnya termasuk K3 juga walaupun emang peraturannya kita nggak lihat gitu kan. Cuma pasti, apa, SMK 3, dibikin untuk, apa namanya, lebih ke guru-gurunya sih, biar lebih menjaga, fasilitas sekolah juga gitu. Terus juga kan, adanya tuh himbauan memakai masker gitu, pasti ada kan. Jadi, untuk mencegah penularan Covid itu sendiri. Nah, itu termasuk K3. Jadi, K3 sebenarnya nggak hanya untuk pekerja di kantor saja, tapi di mahasiswa di kampus, terus siswa di sekolah, itu juga sebenarnya tuh ada, rambu-rambu gitu dan itu termasuk K3 juga. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kayaknya udah nggak ada yang ingin ditanya, semoga penjelasannya udah jelas ya dan kalian semoga udah ngerti semua tentang K3 itu apa. Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Bentar. Oke. Bisa on cam dulu semuanya biar Ibu foto. Oke, yang belum on cam, on cam. Oke deh. Ibu screenshot ya. 1, 2, 3. Oke deh. Makasih semuanya. Semoga kalian bisa paham ya. Nah, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Gurunya